Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengemudi ya, melanjutkan video-video saya yang pertama. Video ini khususnya untuk para pemula ya, yang baru punya mobil atau mau beli mobil gitu ya. Untuk yang udah bisa, nanti bisa juga simak video saya yang cara mengendarai di tanjakan dan turunan ya, itu lumayan penting. Kalau nggak bisa, pas naik sering overhead, pas turun sering kebakar kampasnya. Oke, langsung saja untuk pemula. Belajar setir mobil ini, yang perlu teman-teman ketahui adalah ini perpindahan kebiasaan 180 derajat, saya katakan seperti itu. Karena apa? Yang tadinya teman-teman mengendarai ibaratnya motor metik ya, kemudian kita ketika menyetir mobil ini, perubahannya besar sekali. Yang tadinya nyetir motor cuma selebar badan kita, ini jadi 3 kali lebar badan kita. Perlu konsentrasi. Yang setir tadinya belok gini-gini udah cukup, ini harus 2 kali putaran ya kira-kira. Nah begitu, jadinya konsentrasinya rubah lagi, karena untuk segini belum belok ini ya kalau mobil ya. Kemudian tangan yang tadinya ngerem, ngegas, ini jadi pindah masukin gigi, ngapalin gigi 1, gigi 2, gigi 3, rating lah. Kemudian kaki, nah ini kaki yang tadinya ngerem sekarang jadi ngegas. Jadinya tadinya ngegas pakai tangan bisa halus ya, terus ngegas pakai kaki. Bisa bayangkan sendiri teman-teman, pastinya kagok ya, kasar ngegasnya, pasti ndut-ndutan. Jadi perlu dibiasakan. Nah untuk mengatasi perpindahan yang besar ini bagaimana caranya? Saya kasih solusi, yaitu yang pertama teman-teman harus tahu teorinya, terus yang paling penting adalah jam terbang. Jadi nggak bisa serta-merta udah tahu langsung bisa, nggak bisa. Untuk mobil ini harus ada kebiasaan kulino, gitu, kulina ya, terbiasa. Oke, itu untuk mengatasi kebiasaan menghafalin cara nyetir adalah dengan jam terbang. Jadi nggak bisa sejam 2 jam bisa, nggak bisa itu menurut saya sih. Kalau teman-teman ada yang bisa ya bagus itu. Kemudian yang kedua, ketika kita latihan, ini menurut pengalaman saya ya, ngajarin teman-teman yang banyak lah yang udah belajar sama saya, itu saya perhatikan. Jadi semua ketika belajar terlalu lama, setengah jam, 1 jam ke atas ya, pasti nanti salah nginjek, gas jadi rem, rem jadi gas, mau ngerem malah ngegas. Nah itu kalau terjadi seperti itu teman-teman jangan panik, itu wajar. Nah maka dari itu di sini saya sarankan, ketika sudah kontrolnya capek ya, istirahat saja. Memang jam terbang itu penting, saya katakan di awal tadi, tapi jangan langsung belajar 5 jam, malah jadinya nggak baik bagi konsentrasi kita. Begitu. Kalau teman-teman tetap bisa konsentrasi, nggak masalah, berarti IQ teman-teman sangat tinggi. Nah itu nomor 2 ya, jangan memaksakan. Kalau salah nginjak gas wajar, karena itu capek konsentrasinya. Bukannya wajar belajar, enggak. Kalau pertama pasti nggak salah, pertama jam-jam, menit-menit pertama. Begitu teman-teman. Kemudian yang keempat, nah terus
bagaimana cara belajar yang baik itu? Menurut saya ya, ini sebagai masukan saja. Jadi nanti teman-teman bisa praktekkan, kalau cocok ya syukur, kalau nggak cocok ya cocok-cocokin aja. Gimana cara belajar yang baik itu? Ini saya di sini nggak bisa janji seperti teman-teman 5 menit mahir nyetir, 1 jam berani ke jalan raya. Menurut saya itu pengalaman saya ngeri ya. Bisa mah bisa nyetir kalau cuma asal nyetir, tapi kalau bisa nyetir itu dalam artian ngegas luas, ngerem nggak kasar, terus belok nggak lupa rating ya, itu menurut saya belum bisa kalau untuk waktu yang cepat. Nah, patokannya menurut saya ya kalau 00 belum pernah nginjek roda 4 sama sekali ya 2 minggu lah itu oke, berani ke jalan raya. Tapi bisa-bisaan ya, masih ngeri gitu, tapi belum pinter banget gitulah, belum luas. Langkah-langkahnya yang harus teman-teman lakukan ini menurut saya, yang pertama pahami teori dasar dulu. Silahkan teman-teman buka YouTube-nya siapa aja ya, teori dasarnya, nanti teman-teman sebagai masukan. Dan nggak harus teman-teman langsung praktekkan saklek seperti itu ya, yang penting tahu aja cara muter setir itu gini diputer. Cuma nggak harus seperti itu banget, karena nanti teman-teman nyamannya gimana. Nah begitu ya. Kemudian yang paling penting pada teori dasar ini, yang sering teman-teman lupakan jadinya mengabaikan gitu. Menurut saya, menurut pengalaman saya itu, saya wanti-wanti ke teman ya, yang pertama itu kalian harus bisa stop and go dan mesin nggak mati. Nah begitu, itu sangat-sangat penting menurut saya, karena itu adalah kunci dan sering menjadi dilema di dalam mobil manual ini. Karena kenapa? Ketika berhenti lupa ngopling, mati. Berjalan koplingnya kebanyakan, mesin mati. Belajar koplingnya belum dilepas, mesinnya gerung, panik gitu. Terus teori stop and go ini sangat penting menurut saya, karena setiap misalnya kita mau ke jalan raya kan belajar nggak di lapangan terus ya. Kita mau ke jalan raya, tentunya di depan banyak motor, kita kan harus stop and go terus, maju maju maju. Begitu caranya mobil. Kalau nunggu kosong di jalan perkotaan yang rame, nunggu jam 1 malam teman-teman. Begitu saya rasa untuk teori yang paling penting adalah stop and go. Jadi teman-teman harus nggak usah langsung caranya belajar gimana. Ini teman-teman nyalakan, masukkan gigi, terus lepas kopling pelan-pelan, jalan. Nah seperti itu nanti teman-teman seperti mengulang lagi ya, harus belajar stop and go lagi, mati. Ketika stop lupa ngopling, mesin mati. Nah begitu. Yang pertama yang saya tekankan di sini, kalau bisa teman-teman belajar stop and go dulu. Karena menurut pengalaman saya, ketika saya ngajari teman yang sudah nurut sama saya ya, bukannya nurut, tapi udah tahu dasar stop and go, misalnya teman yang bisa forklift tapi belum bisa mobil, itu lebih cepat bisa, karena dia udah bisa teori stop and go dan mesin gak mati. Oke, seperti itu yang teman-teman perlu ketahui ketika sebelum belajar setir mobil ini ya. Nanti setelah ini saya akan membuat teori-teori dasarnya. Jangan lupa simak terus video saya.
dengan cara like, subscribe, komen. Saya cukupkan untuk video kali ini. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.